Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tes DNA. Jadi tes DNA ini adalah penelitian menyeluruh terhadap sel-sel tubuh kita. Partikel-partikel terkecil, molekul terkecil, embuh arane opo. Deoksi singkatane ya aku lali meneh. Sik tak deloke ning Google. Deoksiribonukleik acid. Nah, DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid, yaitu molekul yang di dalamnya terdapat semua perintah genetik yang akan dimiliki oleh seluruh organisme selama masa hidupnya. Berarti semacam komputer ini. Ada perintah-perintah nanti mau jadi apa, sifatnya kayak gimana, bentukan wajahnya kayak gimana, bentukan kulitnya kayak gimana, bentukan rambutnya kayak gimana. Ini sudah terprogram. Jadi semacam database-nya lah. Informasi-informasi tubuh ini nanti ditularkan ke orang lain itu seperti apa, akan nyambung terus. Jadi kita biasa menyebutnya gen. Wah, gen mah kuat. Makanya kadang ada orang ogah mungut anak dari seorang bersifat berkarakter buruk. Wah, katanya gennya kuat itu. Aku nggak mau nanti anak angkatku ya koyo bapake. Ada juga yang berteori lah kan bisa dididik, diajari. Ya bisa, tapi gen itu kuat. Jadi dua pendapat itu entah mana yang menang. Saya juga belum paham. Tetapi dalam ilmu DNA itu watak itu bisa diturunkan. Sifat bisa diturunkan. Berarti secara fisik dan psikologis bisa diturunkan. Itulah catatan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri manusia yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dimanipulasi. Apakah zaman Nabi sudah ada teknologi DNA? Ya belum ada toh ya. Can aya mang. Tetapi yang mirip itu ada. Misalnya ahli membaca tubuh. Ada zaman Nabi. Ahli mencocokkan orang. Ahli mencocokkan keturunan orang. Ada keahlian itu. Jadi scanning tubuh itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari gaya bicara, dari mata, tatapan mata, dari psikologisnya, itu ada ilmunya. Namanya al-qaif. Kegiatannya disebut qiyafah. Dan Nabi menggunakan keahlian itu untuk menentukan nasab. Keahlian scanning tubuh ini berkembang menjadi penelitian DNA. Jadi cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Nabi dan Nabi menggunakannya. Makanya tes DNA boleh karena sudah ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita bicara tentang tes DNA terhadap Ba'alawi. Jadi ada satu informasi penting dari pakar DNA yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Beliau ahli dalam penelitian DNA. Jadi beliau ini ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya kalau enggak tahu. Jadi kalau kita merefer atau mereferensi DNA ya kepada Dr. Sugeng ini ahlinya. Kita mah enggak tahu. Tapi kalau ahlinya sudah berbicara, kita percaya. Apa yang beliau katakan?
bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, garis miring nyambung silsilahnya kepada Ali bin Abi Thalib, yang merupakan awal perkembangbiakan atau regenerasi keturunannya, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu harus tepat, harus sama, harus valid sebagai keturunannya Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua orang ini, yaitu beliau Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, akan menghasilkan haplogrup yang khusus, yang unik. Dan haplogrup ini tidak bisa berubah, akan terus diturunkan kepada generasi-generasinya. Inilah tadi yang disebut catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, DNA itu, rekamannya. Ke bawah dia akan terus diturunkan dengan haplogrup yang unik itu, J1 kalau hasil penelitiannya. Ke atasnya pun sama, mereka menerima dari kakek-kakeknya, yaitu dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ke atasnya ke Bani Hashim, kemudian ke atasnya lagi ke Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ke atasnya lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu akan satu haplo, satu garis keturunan. Jadi tidak akan berubah atau keluar jalur, berbeda haplogrup menurut pakar DNA. Kapan haplogrup itu bisa berubah? Haplogrup akan berubah ketika Sayyidah Fatimah berhubungan dengan lelaki lain di luar Sayyidina Ali atau berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah yang harus kita lindungi. Apapun yang mengarah ke sana harus kita berantas, harus kita bersihkan. Karena ini akan merusak nama Sayyidah Fatimah, nama Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Dr. Sugeng Sugiharto mewanti-wanti kepada Ba'alawi agar tidak kekeh mengklaim sebagai anak turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena haplogrupnya sudah beda dengan Sayyidina Ali. Bagaimana mungkin mengklaim sebagai keturunan Sayyidina Ali dan otomatis sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena haplogrup mereka itu entah dari mana, dari lelaki mana. Kalau mereka memaksakan untuk menyatakan keturunan Nabi dengan fakta bahwa haplogrupnya berasal dari lelaki lain, bukan dari Sayyidina Ali, maka ini sama saja dengan memaksakan asumsi bahwa Sayyidatina Fatimah berzina dengan lelaki lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini masalah yang besar, masalah yang berat. Jadi Ba'alawi dimohon jangan main-main. Urusannya adalah harga diri Sayyidah Fatimah. Terus apa relasinya Ba'alawi dengan Kohanim ini gitu ya? Tradisi biblikal itu artinya dari yang tertua Taurat, kemudian yang paling muda Injil. Taurat dan Zabur itu disebut perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Menjelaskan bahwa Kohanim ini adalah keturunan Nabi Harun. Pada kenyataannya Kohanim modern terdiri dari banyak haplogrup. Hanya J1, J2 dan haplogrup R yang bisa dilacak common ancestor-nya. Dan di antara para Kohanim ini hanya J1, dari J1 cabang J1 JP58 berasal dari satu kakek pada time frame Nabi Harun. Yang lain itu lebih dari satu. Haplogrup lain tidak berasal dari kakek tunggal yang bisa dilacak dari time frame tersebut. Termasuk haplogrup G, ada GP15 dan GM5377. Jadi bisa disimpulkan kalau Ba'alawi yang berasal dari GP15 termasuk Yuya, termasuk yang di Indonesia itu G32613 atau kakeknya G32612,
itu bukan sepupu Kohanim, bukan ponakannya Nabi Harun, dan jelas-jelas bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim gitu ya. Kalau bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim, bagaimana bisa menjadi keturunan Imam Ali? Ya. Jadi kalian yang Balawi yang masih merasa keturunan Imam Ali, kalian tuh menfitnah neneknya para sayyid. Baik Fatimah RA ataupun menantu-menantu perempuannya itu berselingkuh dengan lelaki lain bukan suaminya. Jadi hentikanlah klaim konyol itu. Nah, di sini bisa kalian lihat publikasi yang saya kutip, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 publikasi. Bandingkan dengan interview Habib kemarin, dia ngambil publikasi mana nggak jelas. Jadi saya bisa simpulkan Habib itu kemarin nggak baca publikasinya. Publikasinya nggak baca dia. Asal aja untuk mengarai kalian, suruh nerima bahwa keturunan Ali itu haplogrupnya beda-beda. Tapi kita kan muslim, kita harus melindungi kesucian dari Sayyidah Fatimah. Jangan sampai dia dituduh selingkuh dengan lelaki lain yang bukan suaminya gitu ya. Saya rasa cukup sampai segitu. Kesimpulannya apa? Ini bukan keturunan Nabi Ibrahim gitu. Kalau membantah ya perontokan itu 8 paper itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah perjuangan kita membersihkan nama Nabi Muhammad, membersihkan nama Siti Fatimah dari kesimpulan-kesimpulan berzina itu, qadzab itu. Jadi yang melemparkan tuduhan zina itu mereka sendiri. Orang jelas-jelas bukan anak turunan Ali bin Abi Thalib, kemudian memaksakan diri mengaku-ngaku di depan masyarakat sebagai keturunan Nabi. Tapi darahnya bukan darah Sayyidina Ali, darahnya dari lelaki lain. Alhasil pengakuan ini menyimpulkan ada lelaki lain yang berhubungan dengan Siti Fatimah dan menghasilkan keturunan yang berbeda itu. Mungkin mereka. Maka ini persoalan yang besar, persoalan yang harus diselesaikan, harus diklirkan. Nama Nabi Muhammad SAW harus dibersihkan, nama Siti Fatimah harus dibersihkan. Itulah kenapa para pakar DNA pun concern, merasa bertanggung jawab untuk ikut dalam polemik nasab ini, ikut menyelesaikan dari sisi teknologi, dari sisi sains. Sains sudah membuktikan bahwa Ba'alawi berbeda haplogrup dengan keturunan Sayyidina Ali. Bahkan dari hasil penelitian Dr. Sugeng pun Ba'alawi ini tidak satu jalur kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim, tetap di luar jalur itu. Jadi dari hasil penelitian bukan keturunan Nabi Ibrahim, tidak mungkin juga keturunan Sayyidina Ali. Karena dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Bani Hashim, Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, terus sampai ke bawahnya itu haplogrupnya sama. Haplogrupnya sama, yaitu J1. Itu tidak akan berubah selama masih satu lelaki. Tetapi ketika ada lelaki lain masuk, maka haplogrup akan berubah. Jadi Ba'alawi ini bisa jadi dihasilkan oleh lelaki lain di luar garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masih memaksakan sebagai keturunan Nabi. Tetapi kalau mereka tidak memaksakan, aman. Nama Nabi Muhammad SAW aman. Nama Siti Fatimah Az-Zahra juga aman. Karena Ba'alawi kemudian menjadi orang lain. Tidak dicantol-cantolkan atau dihubung-hubungkan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan ada lagi fitnah terhadap Sayyidah Fatimah. Kalau haplogrupnya keturunan Sayyidah Fatimah yang laki-laki ya harusnya cuma satu. Kalau bermacam-macam yaitu fitnah terhadap Sayyidah Fatimah.
Balawi ini Bani Ibrahim saja bukan. Banggalah terhadap kakek kandung kalian, ngapain nyantol-nyantolkan ke kakek orang lain gitu ya. Demikian fakta dari sains ini, mudah-mudahan memperkuat kita untuk lebih bersemangat lagi membersihkan nama Nabi Muhammad SAW dan Siti Fatimah Az-Zahra. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.